Kita bakar 3 dupa, kita taruh di sana ya teman-teman. Oke, kita udah pasang 3 dupa di sini. Astagfirullah. Nah. Astagfirullah, sawo teman-teman. Waduh, lebih ngeri lagi. Kali ini kita bawa dupa teman-teman. Kita bawa ini teman-teman biar pas tidur itu nggak dengar suara-suara aneh ya. Assalamualaikum teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya, digampangkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Oke, pada malam hari ini teman-teman kita mau berkemah atau bermalam di sebuah kebun dukuh ya teman-teman. Ini kebun dukuh, cuman di sini tempatnya terkenal sangat ringit teman-teman, sangat angker. Itu kerap muncul sosok-sosok hantu tak kasat mata, tapi bisa terlihat teman-teman. Apalagi di jam-jam sandekala ya teman-teman, itu sering memunculkan atau mewujudkan diri. Hantu-hantu di sini tuh seperti kayak pasar setan ya teman-teman. Jadi pusatnya itu di sini. Kalau di perkampungan sebelah sana teman-teman, menurut warga perkampungan sebelah sana itu setannya itu kumpulnya di sini, kayak kerajaan gitu. Oke, buat teman-teman yang suka dengan konten ini, jangan lupa dibantu tekan tombol subscribe-nya teman-teman, dan ikuti terus video-video terbaru dari Pendekar Lepen. Terima kasih teman-teman. Malam ini saya mau bakar dupa, dan saya kasih 3 ya teman-teman. Biasanya kalau bakar dupa itu harus ganjil biar hantunya itu datang. Nah teman-teman, kita bakar 3 dupa, kita taruh di sana ya teman-teman.
susah, keras banget tanahnya. Oke, kita udah pasang 3 dupa di sini. Jam 12 teman-teman, mungkin nanti kita bakal tidur jam 1 ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu teman-teman. Biasanya itu jam-jam segini itu jam lingsir wengi ya teman-teman. Lingsir wengi itu pergantian hari dari misal Senin ke, bukan Senin ya, kalau iya misal Senin ke Selasa gitu teman-teman, itu jam 12. Terus itu namanya lingsir wengi teman-teman. Tinggal 3. Oh, kita mau bikin api dulu. Bikin api biar lebih hangat, soalnya dingin banget. Kita mau cari ranting. Ini bikin api unggun. Nyamuk. Ada bekas ini jagung. Mungkin monyet ya yang bawa ke sini. Jadi panas banget. Di sini tuh jauh banget dari pemukiman teman-teman. Kita mau bikin kopi dulu teman-teman, biar lebih fokus. Yuk. Cepet tuh sampai tekok teman-teman. Buka sendiri, kecepet sendiri. Bikin kopi teman-teman. Ini sambil ada suara. Oke, sudah mendidih. Waktunya ngopi teman-teman, sambil kita bercerita betapa angkernya lokasi sini teman-teman. Terlalu banyak kayak ini, kebiasaan. Ini karena di alam pakai ini ya teman-teman, pakai ranting. Karena sebagai manusia kita harus mencintai alam teman-teman. Kalau pecinta alam itu harus memanfaatkan apa yang ada di alam. Makan pun bisa pakai apa, sendok dari
dari daun pisang itu buat sendok gitu. Itu bisa teman-teman. Kita mau bercerita sedikit teman-teman. Di lokasi ini mitosnya adalah itu kayak tadi ya teman-teman yang aku bilang, itu seakan-akan di sini itu seperti pasar setan teman-teman. Jadi semua setan itu pusatnya dari sini. Itu juga terkenal dengan buat tempat pembuangan benda-benda pusaka teman-teman, kayak keris, terus batu-batu yang bertuah teman-teman. Biasanya yang dibuang-buang itu yang efeknya atau dampaknya itu negatif teman-teman. Jadi dibuang biasanya di tempat-tempat pohon besar kayak gini. Ini ada pohon besar, pohon durian besar banget. Biasanya itu dijadikan tempat pembuangan teman-teman. Di sini di atas ini juga banyak pohon duku itu udah tua banget. Jadi menurut cerita teman saya sekarang si Matbal itu sekarang umurnya, namanya Matbal teman-teman, umurnya sekarang sekitar 32 kayaknya. Itu katanya itu pohon ini udah besar segitu teman-teman. Si pohon sejak dia kecil, si pohon duku ini udah besar segitu, sekarang masih sama besarnya itu seperti itu. Jadi udah tua banget pohon-pohon di sini teman-teman. Itu kadang katanya itu dimalingin sama dia itu duku-dukunya, pas pulang sakit. Jadi menurut cerita si teman saya ini tuh, dia kalau habis malingin duku di sini ya teman-teman, habis metik duku itu pulang-pulang pasti sakit. Jadi pohon duku ini tuh kayak ada yang jaga teman-teman. Kehidupannya udah cepet banget habisnya, belum ada interaksi apapun. Masih ya dupa sekarang enggak ini ya teman-teman, enggak manjur ya mungkin ya. Itu 3 dupa saya bakar langsung sekaligus, tapi belum ada interaksi yang wujud, yang hadir, atau yang datang, atau yang sembrono, atau yang sumbar. Sepi banget teman-teman. Sedikit cerita lagi ya teman-teman. Jadi pernah di pemukiman sana ya teman-teman, itu pernah dengar suara nggak teman-teman, kayak blek gitu teman-teman. Pernah ada orang di pemukiman sana itu, katanya itu pernah mengalami mati suri teman-teman. Mati suri, jadi dia itu mati tapi hidup lagi teman-teman. Itu katanya dia itu jadi mati suri itu sebenarnya kayak orang mimpi, cuman itu rohnya yang keluar teman-teman. Jadi katanya itu dia itu jalan ke sini, di sebelah sana itu ada kayak apa ya, tempat yang disakralkan di depan sana, itu lumayan jauh. Katanya itu astagfirullah, ada suara bayi nangis teman-teman. Aku merinding banget teman-teman, sumpah ada suara bayi nangis. Kita pakai headset mungkin ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman. jadi kesaksian, merindingnya.
Jadi cerita dari yang pernah mati suri ini tuh dia jalan, dia itu kayak jalan gitu teman-teman, nggak tahu arah. Dia itu nggak tahu arah teman-teman, jalan terus di sini tuh dia itu jalannya ke sini teman-teman, jalannya ke area sini, itu dia turun ke sana, nggak tahu kenapa itu di tempat merindingnya, di tempat yang disakralkan itu katanya itu kayak istana teman-teman, itu kayak istana besar banget, megah banget teman-teman. Jadi si orang ini, saya nggak mau sebut nama ya teman-teman, jadi si orang ini tuh jalan, dia tuh sempet di depan istana itu teman-teman, dan itu yang jaga itu sosoknya kayak ular teman-teman, kayak ular, terus setengah manusia setengahnya ular teman-teman. Terus itu jaga di depan gerbang, jaga di depan gerbangnya itu dua gini teman-teman. Jadi di kanan kiri gerbangnya itu sosok manusia setengah ular yang jaga. Terus dia itu kayak si ular itu pegang kayak tombak ya teman-teman, itu diginiin, terus dia itu kayak seakan-akan di pedangnya itu dibuka gini teman-teman, itu menandakan selamat datang buat si orang ini ya teman-teman. Astagfirullah, Allahu Akbar. Dengar nggak teman-teman, kayak suara tok tok, kayak mukulin pohon. Jadi si tombaknya itu dibuka sama dia pas orang ini tuh di depan gerbang itu teman-teman, seakan-akan selamat datang, silakan masuk. Dan alhamdulillahnya ini ya teman-teman, dan untungnya orang ini tuh nggak masuk teman-teman, si orang ini nggak masuk. Terima kasih, misal kalau bahasa Jawanya itu matur suwun, saya mau melanjut kula badhe matur suwun, kula badhe nglanjutaken perjalanan itu teman-teman. Katanya terima kasih, saya mau melanjutkan perjalanan. Seorang itu tuh lanjut jalan, dan alhamdulillah dia menemukan cahaya teman-teman, kayak gerbang cahaya putih kayak gerbang cahaya tapi putih, bagus banget teman-teman, dari emas gitu ya teman-teman. Pas dia masuk ngucap assalamualaikum, terus dia masuk, terus itu kembali ke jasadnya teman-teman. Jadi si orang itu bangun lagi, tempatnya itu di situ, yang tempat yang disakralkan itu, yang katanya itu kayak istana teman-teman. Itu menurut pengakuan atau cerita dari si orang ini yang pernah mati suri. Itu saya juga tadi itu dengar ceritanya di lokasi rumahnya itu, saya sempat mampir ke rumahnya sebelum datang ke sini teman-teman. Itu katanya suruh hati-hati, benar-benar hati-hati di sana Bang. Itu memang tempat bukan buat main-main, jangan terlalu sembrono di sana katanya. Jadi ini tuh kayak istananya goib teman-teman di sini tuh. Aku masih merinding teman-teman, tadi ada yang kayak bayi nangis, itu jelas banget. Saya harap nanti ketangkep di kamera teman-teman. Itu ngeri banget suaranya itu, serius suara bayi teman-teman. Nanti kita bakal cek lokasi. Jadi gitu ya teman-teman, cerita di lokasi ini itu memang benar adanya, dan si pengakuan dari orang yang mati suri itu memang benar teman-teman. Mantap, belum ada interaksi apa-apa, dupa udah mau habis. Kita mau cek lokasi sekitar teman-teman, dari belakang terlebih dahulu ya. Allahu Akbar.
Kita mau cek lokasi dari belakang terlebih dahulu. Sebelah sana itu hutan, teman-teman. Ini pohon melinjo, teman-teman. Kukusnya ngalangin, maaf. Ini juga sempet di sini, teman-teman. Itu jalan ke bawah, nggak tahu kemana itu. Ini jalan. Ini ada pohon apa ini? Sawo, teman-teman. Waduh, lebih ngeri lagi. Ini tambah ngeri, teman-teman. Ini pohon sawo. Pohon sawo itu identik dengan si kuntilanak, ya, teman-teman. Semoga kita nggak mendapati kuntilanak kayak kemarin lagi, ya. Ternyata kemarin itu ada kuntilanak merah. Astagfirullah. Di video sebelumnya, ya teman-teman, itu ada kuntilanak merah. Teman-teman bisa cek di video sebelum ini, teman-teman. Itu tertangkap jelas banget, dia itu terbang teman-teman di belakang tenda saya. Tapi saya itu nggak menyadarinya, teman-teman. Ini lumayan lumayan angker. Jadi nggak lumayan lagi, emang di sini tuh angker banget, teman-teman. Ini tebing ke sana, ya, sampai atas sana, teman-teman. Kita itu di bawah. Kita mau cek bagian depan. Ini tuh jurang, ya teman-teman, jurang. Kita mau cek bagian depan. Ini depan kita seperti ini, teman-teman. Ini ada pohon duku lagi, ya. Ini ada pohon durian lagi sampai sana, teman-teman. Ini ada pohon durian, banyak banget pohon durian. Itu pohon duku di atas sana. Kita kembali ke tenda, ya teman-teman. Aku baru tahu loh, di belakang sana itu ada pohon sawo. Ini bakal jadi momen yang paling menegangkan, teman-teman. Sambil ngopi-ngopi, teman-teman. Nggak tahu kenapa itu hawanya itu merinding banget, teman-teman. Merinding terus. Semenjak tadi ada suara kayak bayi menangis di sana itu, teman-teman. Ya, ada suara bayi itu menangis. Astagfirullah. Jelas suara bayi menangis di sana. Sejak dengar itu aku jadi nyaliku jadi ciut, teman-teman. Aku paling nggak bisa itu kalau lihat, aku paling nggak bisa itu kalau lihat pocong sama suara bayi menangis, teman-teman. Allahu Akbar. Suara apa itu, teman-teman? Jelas banget loh. Allahu Akbar, merinding banget. Oh,
Ini sudah jam 1 teman-teman, kurang 6 menit. Nggak kerasa udah 1 jam. Tapi aku paling merinding itu tadi yang lihat dengar suara bayi nangis teman-teman. Itu merinding banget. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ada yang terbang teman-teman, kepala terbang, kayak kepala itu terbang sini. Astagfirullahaladzim. Itu kayak kepala tadi teman-teman, itu kayak ada rambut, kepala terbang sini. Astagfirullahaladzim. Itu jelas banget, jelas banget. Jelas itu kayak terbang sini, dia itu rambut jelas banget itu teman-teman, kepala itu. Allahu Akbar. Hampir aja nginjak ini. Itu nggak tahu, pasti kelihatan di kamera teman-teman. Padahal aku lagi takut-takutnya ini. Bukan takut ya teman-teman, merinding. Merinding buat aku ini teman-teman, serius. Leherku ini merinding banget. Ya Allah. Tapi aku paling ngeri itu di belakang sana, tempat yang pohon sawo itu teman-teman. Itu kayak ngeri banget. Itu apa itu ya? Abaikan aja teman-teman. Di Parno aku teman-teman. Kami tidur aja ya teman-teman. Jam 1 pas, suasana makin mencekam. Dari sana itu kayak ada suara terus dari arah dupa ini teman-teman. Mungkin mereka mau mendekati ini ya, dupa, jadi tapi takut kata saya ya teman-teman. Dia ingin mendekati dupa tapi takut. Jadi kita sama makhluk setan, jin, setan ya teman-teman, hantu. Kita sama hantu itu sama-sama takut teman-teman. Sebenarnya itu dia itu takut. Bener nggak teman-teman? Dia itu takut ketahuan, kelihatan sama kita, dan kita juga takut melihat dia teman-teman. Oke, ada suara dari sini. Ini ada suara. Saya mau pasang kamera ya teman-teman. Ini tadi
Tadi tumpah jadi lengket. Ada lemparan. Astagfirullah. Saya mau pasang kamera di sini, teman-teman, biar lebih kelihatan ke sana ke sini. Aku cuma ngincer satu, teman-teman, yang di pohon sawo itu belum muncul itu. Ya, kita mau lanjut tidur ya, teman-teman ya. Soalnya ini udah jam 1 ya. Oh, nggak kelihatan. Bentar, teman-teman tuh. Oh, fokus, mana fokus ya. Jam 1:02. Ini saya mau lanjut tidur ya, teman-teman ya. Teman-teman, seperti biasa kita udah pasang kamera di depan. Semoga dan berharap bisa mendapatkan penampakan yang tertangkap kamera, teman-teman. Dan kita berharap selalu, mengapa kita pasang kamera di depan, supaya hantu-hantu settingan kita itu tertangkap kamera, teman-teman. Dan semoga bisa tertangkap. Lanjut tidur ya, teman-teman. Udah jam 1:05. Mari tidur dulu, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.